Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui hutang piutang dalam pandangan Islam. Dalam Islam, hukum hutang piutang diatur dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan ajaran Al-Quran serta hadis. Transaksi hutang piutang dipandang sebagai bentuk kerjasama dan tolong-menolong antara individu atau kelompok. Hutang piutang bisa menjadi alat untuk membantu individu yang sedang membutuhkan dukungan finansial. Dalam pandangan Islam, hutang piutang memiliki dimensi ibadah sosial, artinya dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan untuk tujuan yang baik. Pada prinsipnya, hutang piutang diperbolehkan dalam hukum Islam. Bahkan, memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan disukai dan dianjurkan dalam agama. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 282, menekankan pentingnya untuk menuliskan transaksi hutang piutang, terutama jika transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai dan memiliki jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kejelasan dan adil dalam transaksi, serta menghindari keraguan di kemudian hari. Jika terpaksa harus berhutang, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Keadaan yang terpaksa untuk kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok, usahakan tidak untuk kebutuhan konsumtif. 2. Jika harus berhutang, niatkan untuk membayarnya. Jangan sampai terjebak pada hutang dan menunda-nundanya sampai akhirnya ada godaan untuk tidak mau membayarnya. 3. Transaksi yang tertulis. Usahakan dalam setiap transaksi hutang piutang ada saksi dan juga bukti tertulis agar tidak terdapat konflik atau permasalahan di waktu yang akan datang. 4. Hindari riba. Jangan sampai terjebak dan terlilit hutang yang bertambah-tambah karena adanya riba. 5. Segera lunasi hutang. Sebelum kita menjadi orang-orang yang sholim, maka segera lunasi hutang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kesuliman. Hadis riwayat Bukhari. Dalil Islam tentang berhutang. 1. Jangan sampai meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita, kelak dihisab di akhirat. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Tidak berniat membayar hutang, maka dia pencuri. Siapa saja yang berhutang, lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. 5. Hutang adalah suatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, berdoa dan berikhtiarlah agar kita dijauhi dari hutang dan dari ketidakmampuan kita membayar hutang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.